Jika Anda hendak menjagokan salah satu tim di final Euro 2020, pegang saja Inggris. Bukan saja Inggris tuan rumah karena final dilangsungkan di Wembley Stadium di London dan memperoleh dukungan puluhan ribu fans, tetapi juga karena muncul teori konspirasi bahwa UEFA akan memberikan gelar juara Piala Eropa 2020 ini ke tangan Inggris. Kami jelaskan isi konspirasi tersebut. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Inggris melaju ke final setelah menang 2-1 extra time atas Denmark. Dengan gol kemenangan dicetak dari titik penalti pada menit ke-104 oleh Harry Kane. Hadiah penalti oleh wasit Danny McKelly ini tidak diterima dengan baik, memicu munculnya satu teori konspirasi. Penalti kontroversial menit 104. Posisi skor tengah sama kuat 1-1 saat pertandingan memasuki menit 102. Serangan Inggris datang dari sisi kanan lapangan dengan Raheem Sterling mencoba menerobos masuk melalui sisi kanan kotak penalti. Mendadak satu gerakan datang dari bek Denmark Joachim Mæhle dan Sterling terjatuh. Wasit asal Belanda dengan cepat menunjuk titik putih. Sempat ada masa 1 menit ketika dia berbicara melalui alat komunikasi tetapi tidak ada perubahan keputusan. Penalti bagi Inggris. Seluruh stadion gemuruh, peluang menjadi gol kemenangan bagi tim Gareth Southgate dan benar saja. Kiper Kasper Schmeichel bisa menebak arah tendangan Harry Kane, namun sayangnya bola liar berhasil disambar oleh striker Tottenham Hotspur tersebut. Skor berubah 2-1 dan skor ini bertahan sampai akhir. Kecaman dari berbagai pihak. Hadiah penalti itu langsung mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, mulai dari yang menyebutnya meragukan atau soft penalty, sampai yang menuding adanya konspirasi guna memberi hadiah bagi Inggris. Kita mulai dari yang lunak dulu. Jose Mourinho dan Arsene Wenger, dua orang yang saling berseteru di lapangan kali ini sama-sama sepakat bahwa Inggris seharusnya tidak mendapatkan hadiah penalti yang berujung gol kemenangan melawan Denmark pada partai semifinal Kamis 8 Juli 2021. Tayangan ulang menunjukkan bahwa hanya ada sedikit kontak terjadi selama proses tackle terhadap Raheem Sterling yang membuat superstar Inggris itu dituduh melakukan diving oleh para penggemar Denmark. Arsene Wenger adalah salah satu dari mereka yang membela tidak ada penalti pada menit 102 dan percaya bahwa wasit Belanda itu dikecewakan oleh video asisten wasit. No penalti, kata Wenger. Saya tidak mengerti mengapa asisten video tidak meminta wasit untuk melihatnya. Pada saat seperti itu penting bagi wasit untuk benar-benar yakin bahwa itu adalah penalti, kata Wenger. Tidak cukup jelas untuk mengatakan ya, itu, dan setidaknya dia seharusnya melihat ke layar video asisten wasit. Arsene Wenger menyayangkan mengapa asisten video wasit tidak memintanya untuk melihat layar lebih dulu. Bagi saya itu bukan penalti, tegas Wenger. Saya pikir asisten video telah mengecewakan wasit, bukan mengecewakan Denmark. Denmark cuma tidak beruntung saja di sini. Wenger memahami bahwa situasi itu sangat sulit untuk wasit, tetapi dia harus melihatnya sendiri. Rival Arsene Wenger selama bertahun-tahun, Jose Mourinho, sepenuhnya setuju bersikeras bahwa itu tidak sedikit pun penalti dan bahwa dia kecewa keputusan penalti itu diberikan. Inggris pantas menang dan saya sangat senang. Jangan salah paham, tulis Mourinho di koran The Sun. Sebagai seorang pesepak bola, saya kecewa karena penalti pada Raheem Sterling diberikan. Mourinho mengaku pendapatnya tidak akan populer di kalangan pendukung Inggris, tetapi bersikukuh bahwa adegan pada menit 102 itu sama sekali tidak layak berujung penalti. Tidak sedikit pun penalti, saya tidak mengerti keputusan wasit, katanya. Dan saya semakin tidak mengerti fakta bahwa asisten wasit tidak menyuruhnya menengok layar atau membatalkan keputusan. Itu sama sekali bukan penalti terhadap bek pertama dan juga bukan penalti pada bek kedua. Peter Schmeichel, legenda Denmark dan ayah dari kiper Kasper Schmeichel, juga mengklaim itu bukan penalti. Schmeichel senior menuding wasit Danny McKelly membuat kesalahan yang sangat besar soal penalti ini dan hal ini akan diperdebatkan untuk waktu yang sangat lama. Pelatih Denmark, Kasper Hjulmand, juga tidak senang. Selain mempermasalahkan adanya 2 bola pada satu kesempatan, sebelum Raheem Sterling menusuk masuk ke dalam kotak penalti. Keberadaan 2 bola pada saat yang sama seharusnya membuat wasit menghentikan laga, membuang bola, baru kemudian melanjutkan pertandingan.
Ada teori konspirasi menjadikan Inggris juara. Di tengah peristiwa inilah muncul teori konspirasi soal keinginan UEFA, otoritas sepak bola Eropa, untuk menyenangkan Inggris dan menjadikannya sebagai juara Eropa 2020. UEFA hendak berterima kasih atas sikap politik Perdana Menteri Boris Johnson yang berdiri paling depan dan menentang pendirian Liga Super Eropa saat diumumkan pada pertengahan April 2021. Pada waktu itu, hanya dalam waktu 24 jam saja sejak diumumkan rencana Super League ini langsung runtuh. Salah satu penyebabnya adalah sikap Boris Johnson yang mengecam keterlibatan 6 tim asal Inggris dalam pembentukan Liga Super Eropa. Inggris menjadikan Piala Eropa sebagai turnamen kandang dan mereka harus menghadapi Italia, dan mereka merasa sangat khawatir, kata media Italia Gazzetta dello Sport. Perdana Menteri Boris Johnson tercatatkan dalam sejarah sebagai orang yang menyelamatkan sepak bola Eropa. Jadi sebuah balas budi merupakan sesuatu yang logis di sini, kata media tersebut. Jadi jika Anda harus menjagokan salah satu tim di final, peganglah Inggris. Menurut teori konspirasi ini, pasukan Gareth Southgate akan dikukuhkan sebagai juaranya. Pertandingan final Italia versus Inggris akan berlangsung di Stadion Wembley di London pada Senin dini hari 12 Juli 2021, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, dan dapat Anda saksikan secara langsung melalui streaming Mola TV, RCTI, dan iNews TV. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.